Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, petang ini kita bisa ketemu kembali. Ada beberapa pertanyaan dari teman-teman grup 90 hari menulis buku. Bagaimana Pak Fakih ketika mengatasi bagaimana cara mengatasi momok kemacetan menulis? Sobat yang berbahagia, sebuah ide atau gagasan baru dan kreatif itu seringkali muncul mendadak dan lewat begitu saja. Jadi datang tanpa diundang, pergi tanpa pamit. Maka agar ide atau gagasan kreatif itu tidak hilang, maka segera ditulis. Bawalah buku agenda kecil atau alat komunikator kemanapun kita pergi, sehingga sewaktu ide atau gagasan kreatif itu muncul, kita harus segera menuliskannya. Karena kalau tidak, ide kreatif itu akan hilang. Menulis cepat itu tipsnya. Maka jika kita sedang mengalir, menemukan kondisi flow, sebaiknya kita tidak berhenti, apapun yang terjadi. Jadi menulis dan teruslah menulis dengan cepat, secepat aliran ide yang muncul itu. Sebab kalau tidak, ide, gagasan, kreatif itu akan hilang, lewat begitu saja. Maka jika ide itu sudah tergambar di kepala, maka harus segera ditulis dengan cepat, sampai aliran ide itu habis tuntas. Jadi semangat harus dipertahankan, irama antusiasme harus terus ditumbuhkan, dan jangan sampai aliran ide itu disimpan untuk ditulis kemudian. Ini tidak bisa ditawar-tawar lagi, karena biasanya sudah lupa. Maka menurut Edi Sagues, setidaknya ada 3 aturan besi di dalam mempertahankan ritme menulis cepat seperti ini. Yang pertama, kita dilarang menjejalkan data-data penguat argumentasi dulu. Misalnya dalam bentuk kutipan-kutipan yang panjang maupun pendek, terlebih lagi catatan kaki. Yang kedua, kalau tulisan tidak mengalami inkonsistensi alur atau logika berpikir, kita dilarang melakukan evaluasi pada tahap penulisan ini. Dan yang ketiga adalah pengayaan, editing, atau evaluasi harus dilakukan setelah keseluruhan bab tersusun lengkap. Sobat yang berbahagia, memang banyak gagasan emas itu bila tereksplorasi dengan baik saat kita menulis cepat. Jadi mood menulis harus dicari, harus dibuat, harus dikendalikan, harus didisiplinkan, dan dipertahankan. Sekali lagi sobat, menulislah dalam tulisan-tulisan pendek secepat datangnya aliran gagasan. Jangan berhenti, jangan mengevaluasi, jangan mengoreksi dulu sebelum tulisan itu selesai. Jadi tetapkan target selesainya tulisan dan berusahalah disiplin untuk menyelesaikannya. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau kita menghadapi kemacetan menulis itu? Ada beberapa tips yang bisa kita lakukan. Di antaranya, 1, kalau kita mengalami kemacetan menulis itu, berhentilah, lakukan relaksasi. Ambil nafas dalam-dalam dengan pola 142 yang pernah saya ajarkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Tarik nafas, kemudian ditahan dalam hitungan yang keempat, 1, 2, 3, kemudian 1, 2, dilepaskan. 1, 4, 2. Hitungan pertama tarik nafas dalam-dalam, tahan dengan hitungan pertama, dan hitungan pertama tadi tarik nafas dalam-dalam dalam hitungan pertama, kemudian tahan sampai hitungan keempat, lepas dengan pelan-pelan, hitungan 1 dan 2. Itu lakukan 10 kali. Bayangkan Anda berada di satu tempat yang amat menyenangkan, membahagiakan, setelah itu buka mata pelan-pelan dan kembalilah menulis. Yang kedua, berhenti dan mainkan game apa saja di komputer Anda. Jadi gunakan sebagai refreshing saja. Yang ketiga, kalau Anda sudah terbiasa menulis ide atau gagasan baru dan Anda kumpulkan di bank ide, maka bongkarlah bank-bank ide itu di laptop Anda, tulis apa saja sebagai pemanasan atau refreshing juga itu. Kemudian yang keempat, buang kotak sampah tulisan di folder tersendiri. Siapa tahu masih ada gunanya. Jadi bisa jadi tulisan yang macet tadi itu buang aja di kotak sampah, tapi tidak dihapus. Siapa tahu ada gunanya. Atau yang kelima, Anda keluar rumah menikmati udara segar, bicara dengan siapa saja. Kemudian baca lagi artikel-artikel atau buku-buku penulisan yang menginspirasi, yang memotivasi Anda. Baca juga wawancara-wawancara penulis sukses, karena itu bisa jadi motivasi juga. Kemudian yang ketujuh, bertegur sapa dengan penulis, dengan motivator baik melalui bukunya, melalui blog pribadinya, ataupun Facebooknya. Dan yang kedelapan, mimpikan sukses di dalam dunia penulisan. Bayangkan betapa enaknya
bisa jadi penulis bestseller yang sukses secara finansial misalnya, spiritualnya kayak Habibur Rahman Al-Shirazi. Kemudian tanyakan, apa yang sudah Anda lakukan untuk bisa seperti mereka? Kemudian yang ke-9, posting atau publikasikan saja sebagian karya ke ranah publik. Melalui website, melalui buletin internal, melalui forum-forum milih, surat-surat kabar, majalah, supaya kita mendapatkan umpan balik. Yang ke-10, bergabunglah, aktiflah dalam forum-forum komunitas kepenulisan. Misalnya saya membuka tentang komunitas 90 hari menulis buku. Jadi selain kita bisa sharing tentang penulisan, sharing tentang dunia public speaking dengan teman-teman tiap minggu, dengan para mentor kita. Sobat yang berbahagia, banyak forum bisa menjadi sumber inspirasi dan motivasi untuk tetap menulis, untuk tetap berkarya, seperti pameran buku, bedah buku, seminar, pelatihan-pelatihan. Bahkan dalam kondisi stay at home, kita bisa melakukan, menggali, mengasah dunia menulis dengan ikut kelas-kelas menulis online yang semacam ini. Saya meyakini, teman-teman, bahwa tanpa motivasi, tanpa komitmen yang kuat, termasuk di dalam menulis, termasuk dalam berkarya, maka teknik seampuh apapun tidak akan jalan. Oleh karena itu, begitu kita dapatkan kembali motivasi yang kuat, begitu dapatkan kembali kita gairah semangat, maka segeralah menulis. Janganlah ditunda-tunda. Dan berusahalah menyelesaikan tulisan kita dengan cepat. Ingatlah sobat, sumber motivasi pusatnya ada di dalam kita sendiri. Sekali lagi, ayo menulislah. Ayo menulis, menginspirasi Indonesia menjadi jauh lebih baik, dan jangan pernah mau menjadi manusia prasejarah. Salam sukses mulia, salam dahsyat dan luar biasa, salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.